Untuk menghasilkan sebuah karya fotografi yang bagus itu butuh sebuah teori yang bagus dan kemudian peralatan yang tepat. Saat ini saya tahu teman-teman udah ada yang punya handphone, sudah ada yang bahkan barusan membeli kamera DSLR pertama kalinya, mirrorless pertama kalinya. Jadi saya ucapin selamat, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua 3 tips sederhana, jadi nggak banyak-banyak, hanya 3. Bagaimana dengan teori 3 yang sederhana ini akan membantu teman-teman untuk menghasilkan sebuah karya fotografi yang bagus. Stay tune di video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo, selamat pagi, dengan saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah mengapresiasi apa yang saya kerjakan di YouTube ini. Saya harap semua sharing-sharing fotografi, semua sharing-sharing bisnis yang saya sharing di channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya hari ini mau sharing tentang 3 tips ya. Jadi sangat basic buat teman-teman semua biar membantu teman-teman untuk bisa menghasilkan karya fotografi yang bagus, yang tujuannya bebas, terserah. Teman-teman mau motret buat makanan, cateringnya, usahanya, teman-teman mau motret microstock, teman-teman mau motret wedding, portrait, apapun. Jadi mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Yang pertama adalah ISO. ISO ini adalah, kalau dulu ya, di zaman era tahun 2000-an, itu kalau misalnya kita beli roll film, itu ada namanya ASA. Jadi ini cuma kayak masalah perbedaan istilah antara Amerika dan Eropa kalau nggak salah. Jadi yang sekarang familiar namanya ISO atau tulisannya adalah ISO, ISO. Nah, ISO ini ada macam-macam teman-teman. Ada beberapa kamera yang mampu dari ISO 50, tapi rata-rata nih secara general biasanya baik smartphone maupun mirrorless itu biasanya dimulai dari angka 100. Terus tuh naik tuh 100, 200, 400, 600, 800, 1000, sampai bahkan ada yang ISO-nya 25.600, banyak banget gitu. Nah, apa sih ISO itu? ISO itu jadi sebenarnya adalah sebuah kepekaan devices-nya kita untuk menangkap cahaya. Nah, saya udah sharing di video sebelumnya bahwa yang namanya fotografi itu sebenarnya adalah melukis dengan cahaya. Jadi kalau kita nggak punya cahaya, kita nggak bisa hasilin gambar, sederhananya kayak begitu. Nah, ISO itu misalnya nih, anggaplah ini devices saya. Saya kepengen motret di suasana Jogja yang pagi hari seperti ini. Ini kayak saya ngerekam hari ini ISO-nya cuma 100, teman-teman. Kenapa begitu? Karena Tuhan tuh sudah kirimin kita cahaya yang intensitasnya kebetulan pas. Yang teman-teman lihat di muka saya ini sekarang ISO-nya 100. Jadi ISO 100 itu kepekaannya paling bawah. Tapi kenapa bisa cukup? Cahayanya bisa bagus karena cahayanya cukup. Kalau misalnya teman-teman, ini saya sambil contekan ya. Itu saya motret bunga. Jadi kalau di wedding tuh kita ada satu bunga bouquet gitu yang dibawa sama si bride dan dibawa sama bridesmaid atau pengantar mempelai perempuannya. Nah, foto di samping ini kan saya foto jam 3 sore ya di daerah Uluwatu. Itu jelas panas kan, makanya ISO-nya cuma 100. Nah, teman-teman nggak perlu sampai harus ISO 1600. Nanti kalau 1600 fotonya jadi, kita ngomongnya over. Nah, kalau di microstock fotografi itu ada penolakan namanya over atau under exposure. Artinya kalau over ya fotonya terlalu terang, kalau under fotonya terlalu gelap. Tapi kemudian saya juga mau contohin sebuah foto yang saya ambil di waktu malam hari. Jadi ini foto ini adalah foto pada waktu wedding party ya. Jadi namanya juga wedding party, anak-anak kan, teman-teman lihat nih foto anak kecil ya. Ini ceritanya anak kecil lagi pada berantem. Saya malah lucu aja lihat motret mereka tuh. Perasaan yang nikah kan omnya ya. Omnya nikah tuh lagi pada dansa segala macam. Ya, anak kecilnya berantem. Jadi rebutan bola gitu. Nah, saya foto. Nah, kalau teman-teman lihat, ini foto ini saya ambil dengan ISO yang sangat tinggi. Jadi kalau nggak salah pada waktu itu di 800 atau 1600. Kenapa begitu? Harus saya naikin kalau dari 100 ke 1600, karena kalau 100 kamera saya udah gelap. Jadi begitu saya foto gini udah gelap, benar-benar gelap. Akhirnya saya harus naikin ISO-nya sehingga kamera saya bisa merekam. Pada waktu ini saya memotret dengan kamera 5D Mark II. Jadi Canon 5D Mark II. Nah, hasilnya apa sih? Ini kalau teman-teman zoom ya. Ini foto ini grainy-nya setengah mati. Nah, itulah ada konsekuensi. Jadi ketika ISO-nya kita naikin, si kamera jadi pinter. Dia bisa nangkep momen yang tadinya gelap bisa kelihatan. Cuman itu impact-nya teman-teman. Jadi grainy.
Grainy itu kalau di Microsoft Fotografi namanya noise. Kalau di wedding, saya tuh nggak peduli dengan noise, karena wedding fotografi itu kita bicara tentang sebuah momen, sebuah acara di mana sebodo teuing kalau bahasa Sunda tuh, jadi bebas aja lah gitu. Maksudnya mau grainy mau enggak terserah, karena yang penting namanya momennya dapat. Ini foto ini grainy-nya setengah mati, teman-teman. Saya tunjukin lagi ya foto yang saya ambil dalam keadaan malam hari. Ini foto ini ibunya orang Dubai. Nah, anaknya jadi mukanya rada-rada Arab begitu. Bagusnya adalah saya mendapatkan sebuah momen di mana si anak ini dansa sama ibunya. Jadi kan musik kan mengalun ya, terus si ibunya ini dansa gitu. Memang si ibunya ini ceritanya pernikahan antar ras. Jadi ada yang beragama Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, cuman keluarganya jadi satu. Nah, salah satu ibunya ini makanya kelihatan pakai kerudung gitu. Ini foto ini juga sama dengan sequel yang tadi. Ini fotonya gelap banget karena lagi wedding party kan, saya cuman dapat sparkling lampu. Ini akhirnya saya harus potret di angka ISO 1600. Bagusnya adalah kalau teman-teman lihat secara detail ya, ini si anak tuh kelihatan lagi dansa gitu. Jadi benar-benar sangat menikmati prosesi wedding partinya. Akhirnya saya berhasil mengambil momen foto ini. Cuman itu tadi, karena saya harus naikin asanya dari 100 menjadi 1600, grainy-nya habis, teman-teman. Ini kalau di zoom, ini kalau masuk Shutterstock udah jelas pasti ketolak. Cuman namanya juga wedding ya, jadi nggak ada masalah gitu. Hai Rak, sini. Mau ikut? Sini. Sini. Ya. Ini ceritanya anak saya mau ikut ngevlog. Oke ya, kita ngevlog di sini ya. Lalu, kalau tadi ISO udah selesai, saya mau kasih tahu teori kedua yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu namanya adalah exposure. Dan anak saya sudah hilang lagi karena dia sudah dapat wafer. Baguslah. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke teori kedua yang namanya adalah exposure. Sebenarnya gini, teman-teman kalau nanti saya ngomong sesuatu, misalnya agak bingung, nanti tulis di komentar ya, karena ini adalah teori dasar, jadi sebenarnya nggak usah terlalu dipusingin lah. Tadi pertama udah ISO, yang kedua adalah exposure. Exposure ini intinya gini, yang saya mau sharing adalah kecepatan si pintu jendela kameranya untuk membuka. Jadi kalau misalnya kita motret, jadi sebenarnya ada unsur di dalam kamera yang dia akan membuka gini, klak gitu. Dulu sih kita sebut dengan namanya jendela rana atau jendela shutter ya, shutter speed. Jadi kalau misalnya bukanya gini, ceklak, klak, itu cahayanya masuk banyak. Tapi kalau misalnya begini, cetak gitu, nah cahayanya cepat. Intinya begitulah. Saya mau bicara tentang yang namanya exposure. Kalau misalnya exposure itu, kalau sekarang sih udah gampang kalau teman-teman motret tuh ya, itu kalau misalnya di kamera, itu ada angka-angka tuh. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5 tandanya plus. Di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 tandanya negatif. Foto yang bagus tuh biasanya paling nggak tuh di tengah-tengah gitu. Kadang-kadang di tengah-tengah, dilebihin dikit ke arah plus 1, kadang-kadang turunin dikit ke arah minus 1. Intinya sederhana itu sih. Kalau misalnya begini, kalau kita memotret Formula 1 nih, misalnya ada yang teman-teman hobi nonton Grand Prix atau Formula 1, nggak tahu di Singapura, di Dubai, di Monaco segala macam, itu kalau misalnya mobilnya kencengan, wuss gitu kan, itu kita nggak bisa dengan motret seperti misalnya saya motret wedding cuman 1/80 gitu, nggak bisa. Ini saya sekarang ngevlog ini kecepatan rananya adalah 1/80. Jadi kecepatan rana atau exposure itu ada dari mulai 1/30, 1/15, 1/60, 1/80 kayak yang saya pakai. Atau kalau kita pada waktu kita motret F1, saya belum pernah sih, cuman kata teman saya bisa 1/200, 1/400 mungkin karena kecepatan mobilnya kenceng banget ya. Nah kalau misalnya teman-teman nih kepengen memotret air yang di sungai yang mengalir, kemudian kepengen membuat airnya tuh menjadi sangat lembut, jadi kayak mengalir gitu, itu kecepatannya harus pelan. Makanya itu dibutuhkan settingan manual. Ini settingannya hanya manual, cuman kalau saya motretnya autofokusnya tetap harus auto, karena kalau enggak matanya silinder teman-teman. Jadi mata silinder tuh udah kayak aduh udah kayak mata orang cacat gitu. Jadi karena kita nggak bisa bedain garis lurus ya. Nah sederhananya begitu. Kalau misalnya kita motret siang hari nih, ini kayak sekarang kan tadi saya bilang 1/80. Cuman kalau misalnya nanti lebih siang lagi, saya harus kurangi dia harus tambahin kecepatannya. Biar apa? Biar sinar mataharinya nggak terlalu banyak masuknya. Kalau sinar mataharinya cuma sedikit, klak gitu, itu nanti cahayanya pas. Tapi ketika saya bukanya dengan 1/30 gitu, gambarnya jadi terlalu terang. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan si ISO tadi.
Saya mau kasih tunjuk sebuah foto ya. Pada waktu itu saya memotret, ini adalah kue putu. Jadi kue putu saya tuh kalau di depan rumah kadang-kadang kalau sore ya, jam 4 sore ada kue putu lewat. Ini saya foto di ISO seper 100 atau seper 200 gitu. Kecepatannya atau exposure-nya di sekitar seper 60. Jadi seper 60, seper 80, range-nya antara itu. Jadi gambarnya bagus, terus kemudian jelas. Dan ya alhamdulillahnya kalau ini di Shutterstock ini laku terjualnya udah 10 sen. Nggak lama waktu itu, pada waktu ini laku berapa ya? Nggak nyampe seminggu setelah saya motret, alhamdulillah udah laku ya. Terus saya mau coba sharing tentang foto ini. Ini adalah foto Avenue of Star. Jadi di Hong Kong itu ada satu tempat namanya Avenue of Star. Itu tuh kalau misalnya malam hari kita bisa lihat namanya Symphony of Light atau sebuah pertunjukan laser dari gedung-gedung yang ada di Hong Kong. Nah, bagusnya adalah di tempat ini tuh semua gedung-gedungnya menyala. Kalau malam hari sebenarnya hampir setiap malam sih ya, kayaknya mereka nggak ada batasan juga. Jadi pada waktu itu sebelum pandemi saya ke sana, itu lampu-lampunya bagus. Nah, di sini saya perlu menangkap gedung-gedung itu dengan semua cahayanya. Ini kalau nggak salah pada waktu ini saya bahkan membuka exposure-nya di seper 10 atau seper 15 begitu teman-teman. Terus kemudian ISO-nya sangat tinggi. Ini kalau foto ini di zoom, ini grainy-nya setengah mati. Karena ini ISO-nya 1600 kalau nggak salah. Cuman buat saya yang hanya untuk merepresentasikan bahwa saya ke Hong Kong, saya memotret, saya hobi dokumentasi segala macam, foto ini sudah merepresentasikan apa yang saya inginkan. Jadi foto ini nggak bisa laku di Shutterstock, tapi foto ini saya pasang di website untuk mempromosikan pemotretan saya selanjutnya yang ke Hong Kong. Sekarang bagian yang ketiga, saya akan sharing bagian terakhir yang dari sequel tadi ya, tiga teori sederhana, yaitu adalah diafragma. Diafragma itu kalau kita memahami sebenarnya adalah seperti pupil mata. Jadi ya mau ISO, mau exposure, mau diafragma itu sebenarnya adalah sebuah cahaya, karena kita fotografi adalah melukis dengan cahaya, sederhananya begitu. Nah kayak gini, misalnya teman-teman nih bangun jam 4:30 misalnya, ada suara adzan misalnya bangun. Terus abis itu teman-teman kerip-kerip tuh matanya. Kalau kerip-kerip tuh kan kadang-kadang mata tuh kayak masih ngeblur, terus kemudian di suasana ruangan tiba-tiba gelap, terus tiba-tiba terang. Nah, itu namanya pupil mata. Pupil matanya baru bekerja. Nah, sebenarnya apa yang ada di fotografi ini sebenarnya sama dengan apa yang Tuhan sudah kasih di mata kita. Jadi, ketika kita pupilnya membesar, cahayanya banyak masuk. Ketika kita pupilnya mengecil atau diafragmanya mengecil, cahayanya sedikit masuknya. Sebenarnya hampir sama ya teorinya tentang teori cahaya ya. Yang menarik begini, kalau misalnya diafragma atau pupil kamera kita ini diperbesar, kalau dibesar itu kalau di fotografi angkanya yang kecil. Jadi kayak sekarang saya memotret, saya ngevlog ini dengan diafragma 2,8. Lensanya di 2,8. Jadi diafragma itu biasanya ada di lensa ya. Lensanya di 2,8. Impact-nya adalah fotonya ngeblur. Saya kasih contoh ya. Saya motret ini daun kering yang ada di depan rumah. Ini saya motret dengan diafragma 2,0. Jadi lebih besar lagi daripada diafragma saya ngevlog ini nih. Teman-teman lihat background-nya, blur nggak? Nah, ini asiknya. Terus kemudian saya mau tunjukin lagi sebuah foto. Ini sebuah foto villa tempat saya motret di Bali. Ini namanya The Sanctus Uluwatu, di daerah Uluwatu Naik. Ini kenapa sih fotonya semuanya serba tajam? Karena saya motretnya dengan diafragma yang kecil. Jadi ketika saya motret ini siang hari, saya motret di diafragma kalau nggak salah 11 atau 16. Nah, bedanya apa sih? Kalau tadi di 2,0 itu backgroundnya langsung semuanya blur habis. Nah, menarik ya. Tapi kalau saya mau memotret landscape atau saya memotret villa, kalau saya di wedding tuh saya wajib memotret villanya, tempatnya si bride and groom itu melangsungkan pernikahan. Jadi kelihatan nih nanti memorinya ketika dia buka album, oh villanya ini. Nah, ini cantik sekali di The Sanctus ini. Ini saya atur diafragmanya dia di 11 atau 16 sehingga foto dari ujung kiri, ini kirinya saya ya, sampai ujung kanannya saya itu semuanya tajam. Nah, impact-nya begitu. Kalau saya set di 2,8 nanti jadinya kayak foto bouquet ini. Ini fotonya bunganya fokus, belakangnya blur. Jadi penggunaannya beda-beda. Kalau saya motret bendanya yang harus tajam, belakangnya di blur. Tapi kalau saya motret landscape, itu pastikan ujung kiri sampai ujung kanan semuanya tajam. Saya kasih contoh lagi yang lain. Ini pada waktu ini saya memotret di Hong Kong juga untuk portrait sosialita. Ini kan ada tiga wanita ya. Ini wanitanya saya fokusin,
Tapi kalau teman-teman detail melihatnya, belakangnya background Hongkongnya blur. Nah, kenapa begitu? Karena saya set di diafragma 2,8. Jadi muka-muka klien-klien saya semuanya sharp, tajam, clean, dan belakangnya blur. Saya kasih contoh lagi. Ini masih foto sequel saya motret portrait di Hong Kong. Waktu ini di Causeway Bay. Teman-teman lihat. Ini muka 4 orangnya sangat tajam, tapi belakangnya sparkling lampu pertokoan di Hong Kongnya semuanya blur. Jadi itu adalah penggunaan dari diafragma. Jadi sekali lagi kalau teman-teman kepengen fotonya tajam, maka pastiin diafragmanya kecil. Kecil itu angkanya yang besar. 11, 16, 8 itu udah tajam. Tapi kalau untuk landscape saya saranin di 11 atau 16. Tapi ketika teman-teman mau memotret benda-benda nih, misalnya jari tangan, mau memotret makanan, mau memotret kue, cookies segala macam, pastiin cookiesnya harus yang tajam. Nah, belakangnya blur boleh. Kalau mau blur, kayak lensa saya di EOS M ini ada lensa yang 22 mili itu f-nya sampai 2,0. Itu tajamnya setengah mati dan fotonya kayak foto daun tadi. Udah selesai. Jadi teori sederhana fotografi itu cuma ada 3. Cuman saya mau bilang tentang sebuah filosofi hukum namanya Pareto. Pareto itu adalah hukum 80-20%. Sebenarnya teori ini itu cuma 20%. Yang 80% apa? Teman-teman harus praktek. Nah, kalau di Microsoft Fotografi teman-teman praktek nih. Submit, ketolak, submit, ketolak, submit, ketolak, submit, approve. Nah, intinya begitu. Jadi teman-teman harus nyoba. Kalau teman-teman nggak coba, nggak bisa. Jadi teori yang saya sampaikan ini hanya sekedar untuk ya ilmu pengetahuan semata. Kecuali teman-teman memang lagi refreshing, kepengen cari-cari informasi, nggak masalah sih. Terima kasih sudah nonton. Jadi teorinya sebenarnya sederhana itu. Itu yang saya lakukan selama 12 tahun. Jadi teori sederhana ini membuat saya alhamdulillah bisa menghidupi istri dan anak-anak untuk mereka makan, sekolah, liburan, dan lain-lain. Jadi apapun pekerjaannya sebenarnya semuanya bisa hasilin duit. Saya harap video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, membantu buat teman-teman yang mau memotret menggunakan handphone, menggunakan DSLR, mirrorless untuk berbagai macam kebutuhan. Ada yang dokumentasi misalnya di kantor, dokumentasi rapat, arisan, terus misalnya pengen bikin foto untuk catering, order-order makanan online, mudah-mudahan semua bermanfaat, termasuk yang Microsoft Fotografi. Teman-teman yang kepengen belajar lebih detail tentang dunia fotografi, saya punya beberapa ebook yang bisa teman-teman akses di bawah. Nanti masuk ke link description, ada yang ada voucher diskonnya, itu manfaatin. Saya akan potong royalti saya untuk teman-teman semua bisa menjangkau ebook-ebook saya dengan harga yang lebih terjangkau lah, intinya begitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman berkarya. Pastiin teman-teman mencoba. Ayo, 80%-nya adalah mencoba. Jadi teman-teman harus praktek. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Subscribe, insya Allah saya akan upload hampir setiap hari buat teman-teman semua. Semoga video ini, channel ini bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya.